Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor CPO dan ada saham segmen. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, ke-9 SMGR, ke-10 NTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, TAPJI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, TAPJI lagi konsolidasi mencoba menembus 650-nya namun terus gagal. Kalau dilihat harga CPO beberapa minggu yang lalu sempat rally dan kepentok di 4.000 dan dia koreksi lagi. Mungkin retest dulu sebelum naik. Ini kan sudah saya gambar. Pokoknya untuk harga komoditas CPO itu jangan turun dari, ya semestinya sih 3.800 sampai 3.750 itu. Kalau sampai tutup di bawah 3.700 saya kasih toleransi harga sekarang. Pola dead cat bond gagal, harus bertahan, nggak boleh turun sampai tutup di bawah 3.700 seminggu ke depan harga CPO. Seperti itu juga TAPJI. Kalau dilihat, kalau harga CPO-nya naik atau bertahan di atas 3.800, peluang besar sih TAPJI tembus juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle hammer terbalik. Ekor panjang dari atas berarti seller itu kan kuat. Tinggal lihat konfirmasinya minggu ini. Kalau tembus 650 sinyal oke ya, tapi tembus 650 dulu. Apalagi volume meningkat ya. Kita lihat tembus gak 650-nya untuk TAPJI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang ditutup di harga 685 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya, DSNG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DSNG lagi konsolidasi di area pucuk. Tapi kalau dilihat selama 3 hari seminggu ke belakang itu dia terus membentuk lower low, lower high ya. Jadi kalau kondisi seperti ini sih memang di area support. Cuman harganya nanggung ya. Ya kalau nekat beli yang penting kalau dia tutup di bawah 670, di bawah EMA 60-nya nih udah sinyal konfirmasi lanjut turun. Itu aja. Kalau sampai dia tutup di bawah EMA 60 garis hitam ini, di bawah ini ya, paling naik sedikit 680 turun lagi. Hati-hati pokoknya. Ini kondisi seperti ini harusnya ya pola pattern flag dia harus rebound, apalagi candle doji harus rebound Senin Selasa, nggak boleh enggak. Untuk DSNG kalau dilihat memang dia membentuk candle bearish angle pink. Jadi perlu diwaspadai kalau sampai tutup di bawah EMA 60-nya di bawah 670 untuk DSNG. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya, BWPT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT gagal menembus 60. Kalau dengan kondisi seperti ini masih sama. Kalau sampai tutup di bawah 57, 56 ya udah tinggalin aja. Itu kalau mau beli dulu sebelum naik. Tapi ya harus siap stop loss di bawahnya. Daripada dibawa ke 50, siap nggak? Jangan terlalu banyak berharap di saham under 60 ini ya. Konfirmasinya 60 tembus atas itu oke, bisa lanjut uptrend. Kalau gagal apalagi sampai seminggu ke depan tutup di bawah 57 aja, 56 tuh udah sinyal jelek lah. BPT dengan kondisi seperti ini harus tembus 60 minggu ini untuk BPT. Seperti itu untuk BPT. Langsung saja saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 101 menguat 0,98%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Getsco ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco ini indikasinya bagus. Apalagi koreksinya hari Kamis kemarin volumenya kecil dan bertahan di atas 100. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat nih, siapa tahu pengen beli, kalau mau pakai stop loss saja kalau dia sampai tutup di bawah EMA 20-nya ini ya, di sekitaran berapa nih? 96. Berarti dari harga sekarang ya 6%, 7% tuh ideal. Kalau saham high risk, second liner atau bahkan trade liner itu 7 sampai 10% tuh ideal aja cut loss. Kalau untuk tren jangka pendeknya ya cut loss segitu tuh ideal. Targetnya juga lumayan kan kalau dibawa ke 120, risk reward 1:2. Ini tinggal nunggu momentum. Kalau memang ditarik naik harusnya minggu ini nih langsung hijau. Tembus minimal ya 105, 106 tuh tembus minggu ini. Jadi seperti itu. Untuk Getsco kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume makin meningkat, dia membentuk open gap up. Mestinya sih masih bisa kuat naik, masih ada peluang lah naik menguji area 110
10 untuk Gesco. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Gesco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada LSIP yang ditutup di harga 1015 menguat 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya LSIP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk LSIP setelah mencapai 1040 EMA 60 dan dia gagal dan koreksi, ya itu wajar karena ya memang agak berat kalau dia reversal dengan kondisi IHSG seperti ini. Jadi wajar kalau saham itu kepentok area resisten. Ya memang lagi akan konsolidasi dulu. Tinggal lihat momentumnya minggu ini. Kalau bisa tembus 1050 sinyal bagus lah. Tapi kan minggu depannya mau libur tuh, cuman 2 hari perdagangan, tanggal 19-nya udah libur ya. Itu agak rawan juga. Tapi sekarang bisa spek buy nggak ya? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 980 silahkan aja spek buy. Siapa tahu ini benar swing low dan seminggu ke depan dia bisa naik tembus 1050, 1060 itu kan lumayan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Dia kan sudah membentuk swing low ya. Semoga konfirmasi nggak candle merah Senin Selasa itu udah oke. Kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candlenya doji, terkoreksi 0,49% dan ekor panjang dari atas ya, lebih banyak seller daripada buyer dari indikasi chart mingguannya. Tapi kalau dilihat dari chart daily-nya, ya bisa jadi konfirmasi ini swing low. Memang kurang kuat kelihatannya ya. Bagusnya itu kalau dia bisa tutupannya di 1020, 1030, candle hijaunya itu oke untuk LSIP. Jadi seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup di harga 8.225 menguat 0,3%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya Ali ada distribusi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal, Ali juga kondisi seperti ini lagi berjuang untuk bertahan ya. Harganya juga harga nanggung kalau baru beli harga sekarang, tapi kalau nekat mau stop loss di bawah sekalian bisa 7.800 atau kalau tutup di bawah 8.000 juga boleh, nggak perlu nunggu sampai 7.800, pokoknya tutup di bawah EMA 20-nya tinggalin aja, lemah itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau konfirmasi, mau average down ya bisa juga, nggak usah pakai stop loss, average down di 7.800. Kalau dia naik ya bisa profit taking dulu, selamatkan dulu karena sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Kesalahan nggak pakai stop loss. Kalau saya biasanya seperti itu ya. Kalau saya sudah pakai average down tapi jarang terjadi, saya akan TP kalau sudah bisa profit walaupun tipis 2%, 3% saya TP karena melihat itu kesalahan. Takutnya ya naik sebentar dia turun lagi. Dengan melihat juga kondisi chart. Kalau masih bisa di hold juga saya hold. Tapi kalau nggak bisa ya keseringannya saya tuh average down untuk saya jual minimal tuh BP atau bisa profit 2%, 3%, 4% saya TP. Nggak saya berharap lagi profit besar karena itu sudah menurut saya kesalahan. Niatnya trading untuk nggak pakai average down, tapi saya average down dengan melihat yang lain, apakah kondisi broker summary, apakah chart, tapi ya tetap saya nggak mengambil profit yang besar. Tapi ada yang buat investasi average down ya nggak masalah juga. Beda cerita kalau average up. Average up itu juga saya menggunakan uang yang hasil saya TP sebelumnya. Jadi saya average misalnya naik dia, saya TP di atas terus dia koreksi ke titik harga yang menurut saya bisa ada pantulan, melihat kondisi juga. Kalau oke, baru uang yang tadi saya TP, saya average up pakai uang yang awal juga. Udah, jadi tetap nggak pakai uang yang lain. Hasil TP itu saya belikan lagi. Jadi kalau dia naik bisa ikutan follow the trend. Kalau dia ternyata turun setelah saya average ya saya TP. Walaupun memang profitnya berkurang. Seperti itu ya. Tapi apakah harus sama seperti itu juga nggak harus ya. Sesuaikan dengan kenyamanan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, temukan style trading yang menurut Bapak Ibu nyaman dan Bapak Ibu bisa terima dalam kondisi market bearish ataupun bullish. Jadi tentukan kenyamanannya. Seperti itu untuk Ali. Kalau kondisi seperti ini mestinya sih kalau mau bagus harus hijau juga Senin Selasa. Bertahan lah atau kalau bisa tembus langsung 8.500 itu double bottomnya untuk Ali. Jadi seperti itu untuk Ali. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.585 menguat 2,58%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semalingnya antara akumulasi dan distribusi itu sama di SSMS. Sepertinya ini bisa jadi crossing ya. Jarang dia dipakai retail. TP, EP, JP yang beli BRRG, Becky. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SSMS, nah ini kan mulai turun nih saham repo. Kenapa? Ini kelihatan volumenya seperti sisir rapi terus di maintain. Tapi indikasinya sudah gagal bertahan di atas 1600, agak rawan. Itu aja ya. Kita lihat aja
Tapi daripada SSMS mending AALI atau LSIP aja kalau Bapak Ibu minat saham CPO atau TAPJ yang lagi di bawah. DSNG juga sudah area atas ya, dan juga volumenya rapi nih seperti sisir. Jadi menurut saya LSIP, AALI atau TAPJ bisa jadi pilihan untuk saham-saham CPO. Tapi kalau suka TSSMS juga nggak masalah. Seperti itu ya, tapi indikasinya agak rawan sudah karena gagal bertahan di atas 1.600, kecuali Senin dia kembali ke atas 1.600. Itu aja untuk SSMS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 396 terkoreksi 0,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SIM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SIM kondisi seperti ini juga sudah berusaha menembus 400 namun gagal. Ini area-area pucuk ya. Area pucuk sebelum dia tembus. Dan beberapa kali dia mencoba menembus EMA 20-nya pun gagal. Tapi ya itu, dia bertahan aja terus di area atas nih. Jadi kalau beli harga sekarang itu resikonya agak jauh karena support kuatnya itu 380. Atau kalau mau coba beli saat dia tembus 400 tutup di atas itu coba beli, atau tunggu dia koreksi ke bawah. Itu aja untuk SIM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer ekor panjang, berarti buying power kuat, cuman nggak ideal kalau baru beli. Ya ini pas di candle hammer ini, pas dia ke bawah itu nekat beli di bawah, di area bawah ini. Jadi gimana caranya ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau berminat SIM dan merasa yakin ya bisa hijau rebound, ya atur aja bagaimana strategi belinya. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.025 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Cara teknikal SMBR kena buang tapi mulai ada perlawanan di area 6.000 dipertahankan. Oke nggak? Ya kalau mau oke harus bertahan. Area beli nggak? Ya seharusnya ini area beli. Kapan lagi nunggu candle hijau? Ya boleh juga. Tapi kalau udah naik candle hijau, harga belinya jelas lebih atas. Ya hitung-hitung mana nyamannya aja Bapak Ibu. Kalau beli di bawah dengan skenario kalau ternyata dojinya ini candle hari Kamis nih nggak mampu malah merah besok Senin, ya harus siap stop loss di mana itu. Atau kalau nunggu candle hijau baru spek buy, jauh dari harga stop loss. Gimana strateginya? Kalau saya lihat ini kalau aman aja, ISG aman aja di 6.800 atau bahkan bisa 6.850 sampai 6.900. SMGR tuh bisa kembali ke 6.200 6.400. Ada peluang dia konsolidasi. Kuncinya tuh SMGR nih ISG jebol juga tuh SMGR. Jadi seperti itu ya. Untuk SMGR kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle evening star. Memang candlenya jelek, apalagi kalau sampai tutup Senin Selasa itu di bawah 6.000 sampai 5.900 itu sinyal jelek lah. Ini pertahanan terakhirnya. Dan itu bisa jadi pola dead cat bond juga di view lebih panjang kalau dari Maret 2022 setahun yang lalu. Tapi bisa juga pola konsolidasi range-nya ini kalau dilihat dari setahun yang lalu. Di time frame weekly-nya supportnya tuh 6.000 dan resistennya tuh 8.000 tuh ya. Jadi kalau gagal bertahan sinyal jelek, tapi ada indikasi lain juga double top atau pola head and shoulder ini atau cup and handle ini. Ini neckline-nya 6.400 sudah dijebol nih di candle weekly. Jadi kalau mau aman memang minggu ini SMGR itu nggak boleh sampai turun di bawah 6.000, 5.900 atau 5.800. Indikasinya jelek. Kalau dia turun sampai di atas 4% aja minggu ini, udah jelek. Sinyal downtrend untuk SMGR. Mestinya bertahan kalau ISG aman. Jadi hati-hati nih. Ini bisa konfirmasi kalau jebol nih ya siap-siap ke bawah. Targetnya ini pola head and shoulder, cup and handle-nya ini neckline-nya 6.400 sudah jebol, tapi memang level psikologis 6.000 itu harus dijaga. Targetnya bahkan ke 4.500 atau 5.000 itu. Jadi sangat dalam tuh kalau dia turun bisa 20%. Jadi hati-hati. Kuncinya jangan sampai turun minggu ini di bawah 4%. 5% 6% tuh indikasi jelek lah SMGR. Itu. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.900 menguat 1,79%. Kalau dia transaksi asing malah di net buy asing ya dari beberapa minggu yang lalu. Kalau dia broker semuanya INTP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP sama minggu ini harusnya jangan turun dari support kuatnya itu 9.500. Berarti turunnya kalau 6%-an tuh udah indikasi jelek lah. Coba cek ya.
Ya 4% ke bawah sama. SMGR 4% ke bawah jelek, INTP turun 4% ke bawah jelek, itu aja. Tapi sudah ada perlawanan di 9.900. Semoga bertahan balik ke 10.000 lah titik amannya. Bergerak di atas 10.000, 9.900 tuh aman. Tapi kalau minggu ini dia jebol 9.600, 9.500-nya tuh indikasi jelek juga. Ada indikasi pola dead cat bone atau rising wedge ya. Hati-hati nih. Ini padahal dia sudah mematahkan tren downtrendnya kan. Dari semenjak Januari 2021 patah naik. Dan hati-hati kalau jebol 9.000 itu pola dead cat bone. Tapi mestinya turun 5% aja sinyal jelek lah untuk INTP. Untuk tren jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu mau view lebih panjang, melihat fundamental, tinggal cek gimana PBP-nya, gimana PE-nya, apakah di bawah standar deviasinya, berapa, 1, 2. Kalau di bawah 2 berarti harga sekarang tuh harga murah. Tinggal cicil-cicil aja, fundamental bisa dikatakan cukup bagus INTP. Ya udah, sabar kuncinya. Tapi ya masuknya pelan-pelan, cicil aja turun ya. Jadi seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 346 menguat 0,58%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sumbernya SMBR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR juga yang perkiraan saya dia sudah koreksi 4 hari ada pantulan ternyata dijebol juga ya 450-nya, 350-nya sempat naik namun gagal lagi. Tinggal lihat Senin dulu. Wait and see. Kalau berminat beli saat dia tembus 350. Kalau tutup di atas 350 beli atau kalian beli di 330. Tapi kalau sampai dia mengarah ke 330 hari Senin Selasa indikasinya jelek. Untuk dia tembus 350-nya susah sepertinya. Kalau kelihatan cat seperti ini. Jadi kalau cat seperti ini harus tembus Senin Selasa itu 350 titik aman pertamanya. Tapi kalau dia benar turun dulu ya bisa dimanfaatin 330 sampai 340, 350. Itu kan lumayan juga dapat 3 sampai 6% profit itu cukup bagus juga di swing pendek aja. Untuk dapat profit lebar besar itu susah kalau sampai dia minggu depan ke arah 330 dulu. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.